Halo, apa kabar rekan baca semuanya? Kembali bertemu di Baca Buku Buatmu di Amos Channel. Dan tentu saja di episode yang baru ini saya akan bacakan buku baru untuk Anda semuanya. Kita baca bersama ya. Di episode kali ini saya akan bacakan untuk Anda semua sebuah buku dari John C. Maxwell yang berjudul Mengikuti Teladan Para Juara. Dan saya akan bacakan untuk Anda semua dari kisah Nuh yang bercerita bahwa satu orang pun bisa menghasilkan perbedaan. Sementara kita berlari bersama Nuh, ia memberi kita kata-kata yang mendorong tentang 5 cara untuk menghasilkan perbedaan. Katanya seperti ini. 1. Anda bisa menghasilkan perbedaan bagi keluarga Anda. Hidup berintegritas dan taat kepada Allah selalu berpotensi memberikan dampak positif terhadap sesama kita. Kita tidaklah selalu melihatnya sementara kita sedang memperjuangkannya, tetapi toh itu tetap terjadi. Nuh dipilih oleh Allah untuk membangun bahtera karena cara hidupnya. Untungnya, ketaatannya itu bukanlah menguntungkan saja, ia juga menyelamatkan keluarganya. Kejadian 7 ayat 1 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Orang-orang yang paling dekat dengan Anda lah yang diuntungkan ketika Anda melakukan kebenaran. 2. Anda bisa menghasilkan perbedaan bagi ciptaan Allah. Tidak seorang pun lagi akan memenuhi peran istimewa seperti Nuh. Tetapi Anda tidak perlu menjadi Nuh untuk memberikan dampak terhadap dunia ini. Kita masing-masing bisa menjadikan tempat di mana kita tinggal itu lebih baik ketimbang ketika kita menemukannya. Renungkanlah bagaimana Anda bisa meningkatkan pojok dunia Anda yang kecil ini. 3. Anda bisa menghasilkan perbedaan bagi generasi mendatang. Suatu kali seorang pemuda mengamati seorang pria berusia 80 tahun menanam apel di kebunnya. Dengan penuh kasih serta giat, sang orang tua menyiapkan lahannya, menanam benihnya, dan menyiraminya. Setelah beberapa lama, pemuda ini bertanya, "Memangnya Anda berharap memakan buahnya nanti?" "Tidak," jawab sang orang tua. "Tetapi toh seseorang pasti nanti memakannya." Tindakan-tindakan Anda bisa membantu mereka yang setelah Anda. Berkat perjanjian Allah dengan Nuh, kita yakin bahwa kita aman dari kehancuran akibat air bah di seluruh dunia. Para penghuni bumi ini masih menikmati manfaat berkat kehidupan benar satu orang. Demikian pula lah halnya, kita pun bisa menguntungkan generasi mendatang. Ketika Anda melayani peran sebagai sesama atau mempengaruhi mereka secara positif dan mendorong mereka untuk meneruskannya kepada orang lain apa yang telah mereka terima, Anda ciptakan rantai dampak yang bisa melampaui usia Anda sendiri. Yang keempat, Anda bisa menghasilkan perbedaan bagi Allah. Terlalu sering kita menyadari pentingnya kita bagi Allah. Kitab suci mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Allah selalu mencari seseorang untuk menjembataninya, dan Ia mau bermitra dengan orang-orang yang mengasihinya. Demikianlah kasusnya Nuh. Allah berkecil hati terhadap manusia yang telah diciptakannya, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah dan membuatnya menyelamatkan umat manusia. Berkat hubungan Nuh dengan Allah, Nuh mengubah jalannya sejarah. Yang kelima, yang terakhir, Anda bisa menghasilkan perbedaan di usia berapapun. Ada orang yang membatasi dirinya menurut talentanya, intelijensinya, atau pengalamannya. Ada juga yang mengkhawatirkan usianya, tetapi bagi Allah, satu orang pun bisa menghasilkan perbedaan, terlepas dari keadaan atau situasinya. Dan usia itu tidak ada artinya bagi Allah.
Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang itu, seorang anak lelakilah yang memberikan roti dan ikannya. Dan dalam kasus Nuh, ketika hari mulai hujan dan ia memasuki bahteranya, ia sudah berusia 600 tahun. Anda tidaklah terlalu tua atau terlalu muda untuk menghasilkan perbedaan bagi Allah. Kata-kata dorongan Nuh untuk semuanya. Sementara kita rampungkan putaran di stadium itu dan mendekati akhir waktu kita bersama, Nuh buru-buru memberikan hikmat terakhirnya kepada kita. Yang pertama, janganlah takut menonjol. Yang kedua, janganlah takut melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Yang ketiga, ketika melihat pelangi, ingatlah bahwa satu orang pun bisa menghasilkan perbedaan. Selamat menikmati apapun yang Anda terjadi dalam hidup Anda, dan ingat, Anda bisa membuat perbedaan. Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah membaca buku bersama dengan saya.